Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Zai Ul Haq dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan sejumlah informasi menarik. Jumpa kita kali ini akan dibuka dengan info tentang wisata pedesaan di kawasan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Di sana kita bisa menikmati udara segar pegunungan, bermain permainan tradisional, serta menikmati ragam kuliner khas Jawa Barat. Hamparan padi yang menghijau dengan latar belakang pegunungan memanjakan mata pengunjung yang datang ke kawasan wisata Leuwi Cihanjuang, Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya ini. Suasana kampung atau pedesaan pun terasa saat melihat sejumlah anak yang bermain permainan zaman dahulu seperti egrang hingga simse. Destinasi wisata baru ini hadir di awal pandemi. Salah satu tujuannya untuk mewadahi warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, sekaligus untuk melestarikan budaya lokal. Dari pertama ada pandemi COVID, jadi banyak pengangguran dari kota itu, kita memberdayakan orang desa supaya ada kerja. Makanya dibukalah lahan pesawahan ini untuk edukasi ke depan wisatanya. Meski belum lama dibuka, namun tempat ini sudah membuat jatuh hati sejumlah pengunjung. Elis misalnya, ia mengaku senang karena selain lokasinya yang sejuk dan udara yang bersih, tempat ini juga menyajikan sesuatu yang berbeda. Di antaranya bisa belajar memasak nasi liwet sendiri dengan menggunakan tungku berbahan bakar kayu. Kalau tempat ini sih enak ya, nyaman, terus asri, kan di sebelahnya ada pegunungan sama pesawahan. Jadi enak buat kumpul-kumpul, terus ya di pandemik ini kan bagus buat kita refresh, jadi jauh dari keramaian juga. Wisata pedesaan ini buka setiap hari dan tiketnya sangat ramah di kantong, yaitu cukup merogoh kocek Rp5.000 saja. Ruli Rohimat, Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya kita bergeser ke kawasan Puncak Bogor. Di sana terdapat sebuah objek wisata alam yang murah meriah. Telaga Saat namanya dan merupakan titik 0 km dari Sungai Ciliwung. Sebuah objek wisata alam Telaga Saat, Desa Tugu Utara, kawasan Puncak Bogor, berada di titik 0 hulu Sungai Ciliwung. Hamparan air danau serta eksotisnya alam dan panorama kebun teh di sini ditata pengelola wisata alam Hulu Ciliwung. Para pengunjung dibuat terpana menikmati alam yang terletak di antara himpitan Gunung Pangrango dan Gunung Kencana tanpa harus merogoh kocek besar. Liburan sama keluarga. Liburannya di mana, Dek? Di puncak. Puncak. Nah, seneng nggak? Senang. Puncaknya di mana ini? Di 0 titik Ciliwung. Tanpa harus merusak alam dan habitat yang ada, pengunjung diajak menikmati indahnya alam yang berada di kawasan puncak. Karena ini objeknya benar-benar sudah ada gitu, Talaga, jadi ya orang kan sekarang itu lebih banyak menikmati ke natural lah gitu, lebih ke natural, lebih ke alamnya gitu. Terus memang suasana kebun tehnya kan memang masih asri, hutannya juga masih asri gitu. Selain sebagai tempat wisata, telaga ini menjadi kunci utama keutuhan aliran Sungai Ciliwung yang di hulu sungai yang mengalirkan airnya menuju Jakarta. Beni Akbar, Bogor. Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Majalengka untuk melihat ragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Berikut liputannya untuk wargi Jawa Barat. Saat ini saya berada di Majalengka dan saya akan berkunjung ke beberapa tempat wisata. Wisata alam di Majalengka ini sungguh menarik. Let's go! Memasuki pusat kota Majalengka, terdapat monumen bola dunia yang menyambut para wisatawan. Setelah itu, terlihat bagaimana kawasan dengan penduduk lebih dari 1,2 juta ini mempercantik kotanya agar menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Jawa Barat.
Mulai dari penataan jalan, ruang terbuka publik, juga pusat informasi wisata. Semua itu dilakukan untuk mengembangkan pariwisata Majalengka. Saya memulai membangun komitmen untuk memetakan pariwisata itu dengan menempatkan dinas pariwisata budaya ini menjadi tipe A, bahkan tipe A+. Ya. Di sana ada kabid destinasi, ada kabid ekrab, ada kabid pemasaran untuk pariwisata, ada kabid kerjasama. Apa artinya komitmen perlu? Ya, dan konsekuensinya tentu anggaran lebih besar kita prioritaskan. Wisata alam merupakan potensi wisata yang dimiliki oleh Majalengka. Di antaranya adalah Situ Cipanten yang berlokasi 16 km dari pusat kota Majalengka. Berada di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, air danau seluas sekitar 1 hektar ini berwarna biru dan bening. Berkunjung ke Situ Cipanten ini sungguh mengasihkan. Tidak hanya bisa memberi makan ikan, tapi juga menikmati suasana alam yang asri dan menenangkan. Tidak jauh dari sana, dengan jarak sekitar 8 km ada Ciboer Pass. Destinasi wisata yang terdapat di kawasan Sindang Wangi ini memanjakan para wisatawan dengan bentang alam terasering sawah sejauh mata memandang. Wisatawan bisa mencari berbagai spot foto dengan latar belakang hijau pesawahan atau sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan dan hembusan angin. Jujur sih mengasihkan banget ya, memang menarik banget. Kalau untuk aku yang biasanya di kota-kota cuman ngelihat gedung-gedung aja sih, kalau kesini tuh kebayar banget sih. Bener-bener ya memang tempatnya tuh indah banget. Ini baru pertama kali ke Majalengka. Terus sebelumnya lihat pemandangan kayak gini kan yang biasa kita kunjungi kan Bali ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi, di Jawa Barat pun ada gitu dan nggak kalah bagus, bahkan surprisingly buatku ini lebih bagus daripada di Ubud. Jalan yang sempit menuju destinasi wisata di Majalengka seperti di Ciboer Pass menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar berbagai destinasi wisata alam di Majalengka semakin mudah dikunjungi para wisatawan. Wilham Nasution, Rizky Rahadian, Majalengka, Jawa Barat. Selanjutnya dalam Insight Jawa Barat kami memiliki informasi tentang barang kerajinan berbahan baku limbah. Kami akan kembali usai jeda, jadi tetaplah di CNN Indonesia Jawa Barat. Yang paling diperlukan untuk menjadi seorang jurnalis adalah kemampuan melihat sebuah kebenaran. Dengan kebenaran, maka jurnalis akan mampu bersikap kritis dalam menyajikan peristiwa atau kejadian. Independent is a must. Media harus independen dalam bersikap. Dalam arti, media tidak bisa dipengaruhi oleh pemangku kekuasaan ataupun pemilik modal. Terkait netralitas, media harus berpihak pada kebenaran dan berpihak pada kemanusiaan. Kemanusiaan, karena dengan mendahulukan kemanusiaan, dipastikan kita tidak akan melanggar etika dalam menyajikan sebuah peristiwa. Saya Alfian Raharjo untuk CNN Indonesia. Memiliki tanggung jawab moral dan paham akan kode etik sebagai landasan untuk bekerja bagi kami para jurnalis, apalagi di era penyebaran hoax yang kini semakin masif. Jurnalis harus mampu memenuhi hak publik akan informasi yang edukatif tanpa bumbu provokatif. Sejatinya jurnalisme positif sampai saat ini berkontribusi besar dalam buah pemikiran demi mewujudkan perubahan dan kemajuan peradaban. Ya, karya yang berdampak, citra berkualitas pun akan tampak. Saya Prasidya Puspa untuk CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Setelah kondisinya relatif stabil, memutuskan untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Jadi apapun yang bisa saya lakukan hari ini, saya lakukan hari ini. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap Minggu jam 12:30 siang di CNN Indonesia.
Virus COVID-19 semakin mengancam. Saatnya kita lawan dengan 6M. Memakai masker setiap saat. Menjaga jarak minimal 2 meter. Mencuci tangan hingga bersih. Membatasi mobilitas. Menjauhi kerumunan. Dan menghindari makan bersama di luar. Disiplin 6M, jurus jitu jauhkan virus. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Karena mereka itu lain dari yang lain, hampir semuanya itu dibully. Pembulian itu tinggi terhadap anak-anak ini. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Pemerintah telah memutuskan vaksin Sinovac hanya digunakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day. Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Live di CNN Indonesia. Keberanian seorang jurnalis mengungkapkan fakta dan data akan memberikan wawasan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa secara aktif mengawasi kinerja pemerintah. Transparansi memberikan jaminan bahwa informasi yang kami sampaikan selalu berimbang sehingga bisa menjaga kepercayaan publik. Riset hingga verifikasi data merupakan cara kami untuk memberikan berita yang akuntabel dan layak dipercaya. Saya Meggy Kalista untuk CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Di Jepang ada sensasi baru dalam menikmati hangatnya sauna. Di prefektur Hyogo ada fasilitas sauna, namun dilakukan di dalam bus. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Seorang pemuda asal Subang menghasilkan kerajinan tangan berupa miniatur perahu pinisi berbahan limbah bambu. Hasil karyanya tersebut telah dijual ke beberapa daerah di luar Subang. Pandemi virus corona kini menjadi berkah tersendiri bagi Tarmidi Asep Wijaya, 19 tahun, warga desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Sebuah miniatur perahu pinisi berbahan limbah bambu kini menjadi lumbung pundi-pundi rupiah bagi Asep. Sejak 1 tahun berhenti dari kerjanya, kini ia sudah menghasilkan belasan miniatur perahu pinisi berbagai jenis. Proses pembuatannya tidaklah begitu rumit, hanya membutuhkan keuletan dan perhitungan. Pertama, Asep membelah sebatang bambu dan merautnya dengan pisau. Setelah itu, Asep membuat perahu pinisi yang telah ia lem, kemudian ia mulai merangkainya mulai dari badan kapal hingga layarnya dari bambu kecil. Lalu terakhir, memolesnya dengan cat atau sesuai pesanan konsumen. Bagi Asep, menemukan limbah bambu di desanya tidaklah sulit. Hanya saja, ia belum terbiasa dengan cara memasarkan hasil kreasinya itu. Proses pembuatan 1 unit miniatur perahu pinisi memakan waktu hingga 3 hari, tergantung pesanan besar dan kecilnya perahu. Ya baru-baru ini aja sih, ya. Karena kan saya dulu tadinya iseng-iseng aja. Saya mempunyai inspirasi untuk membuat yang lebih banyak lagi untuk dijual belikan. Asep membandrol hasil karyanya mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan kemiripan kapal pinisi itu. Dian Firmansyah, Subang. Dari Subang kita beralih ke Kabupaten Bandung. Di sana seorang seniman mengolah limbah plastik menjadi wayang tahfib yang bernilai seni tinggi. Kreasinya ini tentu saja turut berperan dalam mengurangi banyaknya sampah plastik. Inilah wayang tahfib,
salah satu karya seni wayang yang terbuat dari limbah botol plastik yang tidak terpakai. Bahan utama untuk membuat wayang tafib ini adalah limbah plastik transparan bekas yang sudah tidak terpakai. Setelah botol plastik dipipihkan dengan cara disetrika, langkah selanjutnya yakni membuat pola atau sketsa wayang menggunakan spidol, lalu dipotong dengan menggunakan solder panas. Agar lebih cantik dan menarik, wayang yang sudah dibentuk kemudian diwarnai. Penamaan tafib sendiri dicetuskan oleh seorang seniman asal Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, yang bernama Muhammad Tafib, dengan berawal dari keprihatinan akan sampah plastik yang berserakan dan tidak terpakai. Muhammad Tafib kemudian merangkul sejumlah seniman lokal untuk menggeluti kesenian wayang tafib bersama-sama sejak tahun 2008 silam dan rutin menggelar pagelaran. Uniknya, pagelaran wayang tafib yang mulai digemari masyarakat ini, dirinya bersama seniman Jelekong lainnya tidak membawakan cerita tentang legenda, namun menceritakan tentang isu-isu yang tengah terjadi di Indonesia. Seperti saat ini yang tengah ramai dengan pandemi COVID-19. Limbah plastik transparan, ya, sehingga banyak juga bahan-bahan yang bisa saya gunakan untuk bahan baku pembuatan wayang ini. Nah, kemudian kalau masalah cerita saya jarang sekali mengambil cita-cita yang bersumber dari Ramayana ataupun Mahabharata, tapi isu-isu yang kekinian yang saya ambil sebagai bahan cerita. Dengan adanya seni wayang tafib, diharapkan sampah plastik bisa dimanfaatkan dan berubah menjadi karya seni yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung. Gunakan masker, Pak. Kayak saya, Pak. Gaya kan kalau ke mall pakai masker, Pak. Batik dahon khas Pangandaran akan hadir sesaat lagi dalam Inside Jawa Barat. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Jawa Barat. Menjunjung tinggi idealisme dan profesionalisme, jurnalis menyuarakan yang tak terdengar, mendengarkan yang tak bersuara. Karena tantangan hari ini tidak hanya mencari informasi, tapi memilah informasi. Jurnalisme yang bervisi positif, yang menghadirkan liputan-liputan yang tidak hanya kredibel, tapi juga berwawasan, mendamaikan, dan juga menumbuhkan harapan. Karya yang berkualitas akan menarik popularitas. Saya Iqbal Kurniadi untuk CNN Indonesia. Politik yang ideal tidak hanya menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, tetapi sejatinya melahirkan gagasan untuk membangun tatanan kehidupan. Kenali lebih dekat sosok politisi negeri dalam menjawab kontroversi yang menggali sudut pandang atas isu politik terkini. Dalam The Politician, Rabu jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Membahas secara akurat beragam peristiwa terkini, serta menyampaikan laporan terpercaya langsung dari lokasi kejadian. Kenaikan harga cabai di sejumlah daerah disambut bahagia oleh para petani cabai. Namun, kondisi terus melonjaknya harga sayuran justru membuat sejumlah pelanggan cabai terus mengalami penurunan hingga 50%. Jangan lewatkan CNN Indonesia Live, Senin sampai Jumat jam 3 sore, lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang, adaptasi kebiasaan baru. Di masa pandemi, kita harus semakin menjaga diri. Salah satunya dengan menggunakan masker setiap hari. Astaga, pakai maskernya salah. Pakai masker harus menutupi mulai dari batang hidung. Aduh, ini juga salah. Pastikan masker menutup hingga bagian bawah dagu. Jangan gunakan masker yang longgar ya. Kencangkan masker hingga pas di wajah. Ya ampun, ini apa lagi? Gunakan masker sesuai fungsinya ya. Nah, ini baru benar. Penggunaan masker yang tepat akan melindungi kita dari paparan virus berbahaya. Jangan lupa ganti masker kain Anda setiap 4 jam. Gunakan masker dengan benar untuk cegah penyebaran.
harus memiliki integritas, bertanggung jawab, dan juga berpihak pada kebenaran. Ya, saya setuju demi menyampaikan informasi yang lengkap dari semua sisi, sehingga tidak ada sisi yang tidak tersampaikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh suatu persoalan kepada publik. Akurasi bisa didapatkan dari riset, cek data, dan tentunya verifikasi kepada narasumber yang tepat dan juga memiliki kapabilitas. Saya Bram Herlambang untuk CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Di Jepang ada sensasi baru dalam menikmati hangatnya sauna. Di prefektur Hyogo ada fasilitas sauna, namun dilakukan di dalam bus. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Pemerintah telah memutuskan vaksin Sinovac hanya digunakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day. Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Live di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Inside Indonesia setiap Sabtu jam 12:30 siang di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Seorang seniman di Pangandaran menciptakan batik dari getah pohon dahon. Motif kain batik ini ia cetak dari berbagai jenis dedaunan sehingga menghasilkan batik model baru yang inovatif. Inilah batik dahon. Batik asli asal Pangandaran, hasil karya seorang perempuan warga desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Batik dahon hasil karyanya ini cukup unik karena beda dengan batik-batik pada umumnya. Bahan pewarna kainnya menggunakan pewarna alami dari getah kulit buah dahon atau nipah. Sedangkan untuk motif batiknya dari dedaunan yang ada di sekitar lingkungan sehingga menghasilkan beragam corak dan warna. Di antaranya daun jati, mahoni, janitri, suren, dan daun lainnya yang biasa digunakan sebagai gambar pada motif batik ini. Ide membuat batik dahon ini awalnya iseng, mencoba memanfaatkan pohon yang banyak tumbuh di sekitar bibir sungai di wilayah Pangandaran. Proses pembuatannya pun sangat sederhana. Awalnya kulit buah dahon direbus hingga air rebusan berubah warna. Setelah disaring, kemudian bahan kain dicelupkan ke dalam air getah dahon sehingga menghasilkan warna yang diinginkan dari getah dahon. Untuk membuat motif batik, kain hasil celupan getah dahon dibentangkan. Kemudian diletakkan di atasnya berbagai dedaunan. Lalu digulung dan kemudian dikukus. Setelah 40-60 menit, kain yang dikukus diangkat dan hasilnya batik dahon khas Pangandaran. Ekoprint itu seni olah kain yang mencetak motif dari daun-daunan. Terinspirasi waktu kita masih kecil, kita suka main ngambil buah dahon dan isinya itu bisa dimakan seperti kolang-kaling. Nah, itu kan ada getah yang menempel di baju, itu sangat sukar untuk dihilangkan. Nah, dari situ saya mulai belajar lagi, dicoba, dan ternyata hasilnya bagus. Batik dahon ini mulai diperkenalkan ke pasar sekitar tahun 2015 lalu. Di luar dugaan, batik yang dinamakan ekoprint dahon ini banyak diminati. Bahkan permintaan meningkat tiap tahunnya hingga ke mancanegara. Omset per minggu mencapai puluhan juta rupiah sebelum masa pandemi. Namun di masa pandemi penjualan berkurang dan produksinya pun turun. Kini masa adaptasi kebiasaan baru, usahanya perlahan mulai merangkak lagi. Ogi Fatuzaman, Pangandaran.
Komunitas batik lokal Purwakarta memperkenalkan teknik membatik Eco Green kepada sejumlah pelajar. Dengan metode ini, proses membatik menjadi lebih singkat dan cepat dibanding proses membatik pada umumnya. Batik yang merupakan warisan budaya Indonesia dan telah diakui dunia, kini semakin diminati kalangan remaja milenial. Teknik membatik Eco Green Guta Tamarin berbeda dengan proses membatik pada umumnya. Jika biasanya membatik wajib menggunakan canting untuk membuat motif, dengan teknik Eco Green Guta Tamarin justru tanpa menggunakan canting. Teknik membatik inilah yang diperkenalkan komunitas batik lokal Purwakarta kepada kalangan pelajar di kantor Dispora Parbud Purwakarta Selasa pagi. Ferdiansyah, salah satu peserta membatik Eco Green, mengatakan dirinya sangat senang bisa belajar membatik berbagai tema. Apalagi dirinya merasa memiliki potensi dalam seni melukis. Sebenarnya saya punya bakat sedikit di bidang menggambar sketsa. Jadi saya ikut acara ini untuk belajar cara membatik juga, batik khas Purwakarta. Yang paling diminati batik jenis apa nih biasanya? Biasanya saya paling suka ngegambar itu batik Mega Mendung. Selain simple, motifnya juga lumayan bagus. Dewi Hatika dari komunitas batik lokal Purwakarta menjelaskan, pengenalan teknik membatik Eco Green Guta Tamarin kepada pemula karena dinilai lebih mudah dan praktis dibandingkan menggunakan canting. Dengan batik menggunakan lilin guta tamarin ini kita akan mengangkas proses-proses, misalkan dari merorot, mewarnai dengan lilin panas lagi, merorot lagi gitu kan, itu dipangkas. Jadi kita lebih simpel. Teknik Guta Tamarin merupakan pengembangan dari teknik batik. Teknik ini menggunakan bahan dari dasar biji buah asam yang dihaluskan. Selanjutnya bubuk asam dicampur air secukupnya dengan tambahan sedikit lemak nabati atau margarin hingga menjadi pasta. Pasta inilah yang memiliki fungsi sebagai pengganti perintang cairan lilin yang digunakan pada teknik batik tradisional di tanah air. Teknik Guta Tamarin tidak menggunakan kompor sehingga kerap disebut teknik batik dingin. Tariana, Purwakarta. Liputan barusan menjadi penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami @transmediajabar. Saya Zai Ul Haq pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.